di zaman Majapahit ada Siwa dan Buddha itu hidup rukun, menjadi tidak ada lagi ketika ada kerajaan Demak menyerang. Dikejarnya Brawijaya kelima sampai ke Bali, itu meninggalkan kesan kalau dalam istilah Jawanya Sabdo Palon Kaya Ginggo yang sudah bersapa yang 500 tahun akan kembalikan ajaranku. Pinanggita ingkang sampun sumandhing kiblating pambah ingkang patut den pinuji wonten ngarasipun Ketua Parsade Kabupaten Sragen ingkang Bagya Mulya, wonten ngarsanipun Ketua Parsade Desa Lokotirto ingkang tansah kinabekten, para pinusepuh-sepuh ingkang nganggo mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang tansah kawula bekteni, Bapak Ibu sedaya ingkang tansah sindarsono, adik-adik semua yang saya cintai. Namun saderengipun sumangga sareng-sareng manungsa pujo wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, bilih kula panjenengan sami saged makempal wonten ing Pura Tirta Ananta Tirta Dharma kanthi mirunggan Bagya Mulya boten wonten alangan setunggal. Sumangga sareng-sareng ngaturaken pamuji dumateng Gusti ingkang Maha Aos wonten ing sekapoto sampeyan dalem kanthi atur panjenengan sesarengan. Om Swastiastu. Jadi Bapak Ibu semua, saya hadir di sini itu atas perintah beliau Bapak Pemimas, karena beliau Bapak Pemimas sekarang itu sedang melayani Bapak Dirjen dalam rangka rapat kerja nasional di Semarang, sibuk beliau. Maka itu saat saya menantikan beliau untuk memberikan dharma wacana pada acara piudalan kelima di Pura Ananta Tirta Dharma. Saya ini orang lama di Pura Ananta Tirta Dharma. 20 tahun yang lalu, kalian nyemutan bukan panjenengan. 20 tahun yang lalu saya itu mainnya ke sini bersama Pak Pemimas sekarang, Pak Eko, bersama Pak Eko Sulardi dari Karanganyar, bersama Mas Pandit dari tuan rumah, bersama Mbak Arianti. Jadi beliau-beliaunya sudah jadi pegawai di kementeriannya masing-masing. Untuk kesekian kali saya hadir di sini ketika ada kegiatan monitoring bantuan, dan saya kebetulan hari ini disuruh menghadiri kegiatan piudalan. Jadi Bapak Ibu, ketika umat Hindu itu pengen komunikasi dengan Tuhannya yang disebut dengan sembahyang, pada zaman dahulu belum ada yang namanya pura. Yang ada hanya sanggar pamujan. Istilah pura ini akhir-akhir ini saja pura. Dulu nggak ada. Dulu adanya sanggar pamujan. Ketika Majapahit itu berjaya, semua beragama Siwa dan Buddha, maka yang beragama Siva atau Hindu itu kalau sembahyang di sanggar pamujan. Kemudian berkembang bahwa
Padmasana ketika itu belum ada, digantikan dengan Sanggar Surya. Ketika suatu tempat ada Sanggar Surya, berarti di situ Sanggar Pamuja atau tempat yang digunakan untuk sembahyangnya orang agama Siwa atau agama Hindu. Kemudian berkembang lagi Sanggar Surya berubah menjadi Padmasana. Padmasana yang tengah itu sebagai pancernya, tempat untuk meditasi, tempat untuk konsentrasi, tempat untuk membayangkan ide Sang Hyang Widiwasa ketika kita berusaha sembahyang. Tapi apakah suatu tempat ketika sudah Padmanya itu sudah disebut puro? Ketika tempat ada Padmanya disebut dengan puro. Hanya ketika Padma itu belum ditanami dengan pancadhatu, maka sepertinya itu belum sah sebagai puro. Kalau puro itu saya contohkan sebagai radio diberikan pancadhatu, maka radio itu diberikan gelombangnya. Kalau kita nyetel radio, maka harus dipaskan gelombangnya. Maka puro ada Padmasananya sudah ditanami pancadhatu, maka gelombang untuk sembahyang itu sudah terbuka. Terbukanya pancadhatu, terbukanya Padmasana sebagai tempat sembahyang manusia kepada Tuhannya sudah sah. Kalau sudah ditanami pancadhatu, maka setiap tahunnya selayaknya diadakan acara piyudalan atau pawedalan. Munculnya pawedalan atau piyudalan itu berdasarkan sasih Masehi atau buku. Kebetulan hari ini adalah piyudalan Puro Anantatirtadhamma yang kelima. Saya yakin tidak yang kelima, mungkin dulu sudah ditanami pancadhatu, belum sempat ada acara piyudalan. Dan itu biasanya terjadi di mana-mana di Pulau Jawa. Nah, setelah puro itu dipiyudali, lengkaplah sudah sebuah puro sebagai tempat spiritual bagi agama Hindu yang menghubungkan dirinya sendiri kepada Tuhannya. Yang sebenarnya yang namanya sembahyang, usaha untuk menghubungkan diri dengan Tuhannya itu tidak dibatasi waktu dan jumlah. Sebetulnya yang namanya orang pengen sembahyang itu tidak dibatasi waktu dan jumlah. Kapanpun, tidak harus 3 hari, tidak harus 3 kali, tidak harus 10 kali. Kalau mampu 1000 kali monggo. Hanya keputusan Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat pada tahun 1658 muncullah yang namanya Trisandya. Maka secara formal, secara formal umat Hindu sembahyang itu diatur 3 kali dengan namanya Trisandya. Begitu. Kemudian puro itu sebagai tempat pendidikan, puro sebagai tempat kesenian, puro sebagai tempat bermasyarakat, puro sebagai tempat pendidikan. Di puro lah kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Misalkan pasraman. Pasraman di tanah Jawa itu hampir semua itu nebeng di puro karena tidak punya gedung sendiri. Hanya akhir-akhir ini banyak masyarakat di puro itu membuat tempat atau bangunan pasraman sudah tersendirikan dengan puro. Karena diharapkan kalau nanti mendapat bantuan sudah berbeda tempat, porsinya sendiri-sendiri. Makanya anak pasraman yang paling banyak di Pulau Jawa itu adalah pasraman non formal yang tidak setiap hari ada kegiatan. Pasraman formal diselenggarakan, anak didiknya campuran SD, SMP, SMA, jadi siji. Gurune yo kadang-kadang kuwi wae. Materi yang diberikan ya pokoknya sak geleme dhewe tanpa kurikulum.
itu pasangan corona. Hari pertama tekone 20, minggu kedua tekone wong 10, minggu ketiga tekone wong 5. Karena metode pengajarannya monoton dan materinya monoton. Dan itu terjadi di mana saja. Kemudian pura sebagai tempat budaya, sumber budaya atau berkesenian. Sering kita nabuh gamelan di pura seperti yang tadi pengrawit yang ngiringi persembahyangan. Di pura diajarkan seni tari, latihan ini di pura. Dan diadakan pertunjukan tari itu di pura, itu boleh. Kemudian pura sebagai tempat bermasyarakat, maka sering terjadi undangan-undangan rapat itu diselenggarakan di pura. Yuk rapat yuk di pura. Jadi 3 macam fungsi pura tentang pendidikan, tempat kebudayaan dan tempat bermasyarakat itu menyatu dengan masyarakat di sini. Nah, oleh karena itu pura seharusnya itu dipergunakan setiap hari, seperti ibu-ibu sini setiap hari ke pura. Kalau setiap hari ke pura, maka pura itu bisa hidup. Setelah pura diodali, maka dia perlu asupan spiritual dari masyarakat di sekitarnya. Ya, sore-sore bareng Bapak Ibu di pura sini sembahyang sebentar saja. Nah, oleh karena itu pura sebagai tempat bermasyarakat, segala kegiatan bisa dilakukan di sini, yang berada di luar. Pura dibagi 3 lokasi, yang pertama utama Mandala, Madya Mandala, dan Nista Mandala. Kalau di sini berapa mandala ini? 2 ya, kurang 1, nanti dapat bantuan dibuat cek satunya. Kalau pura sudah menjadi sebuah tempat kebiasaan masyarakat berkumpul, beraktivitas, maka pura itu hidup. Itu yang diharapkan. Ora pura isine nganggur, umatnya tidak ke pura, dan akhirnya pura itu dikubur wae, nanti dibuka lagi berapa tahun, nanti peninggalan, ketemu peninggalan lagi. Kan buat itu tujuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ketika dulu di zaman Majapahit ada Siwa dan Buddha itu hidup rukun, menjadi tidak ada lagi ketika ada kerajaan Demak menyerang. Dikejarnya Brawijaya ke-5 sampai ke Bali, itu meninggalkan pesan, kalau dalam istilah Jawanya, Sabdo Palok Kaya Ginggo, yang sudah bersapa yang 500 tahun akan kembalikan ajaranku. 500 tahun itu sudah lewat, 500 tahun itu sudah terjadi. Sepandai-pandainya filosof ketika itu, pujangga kita itu, yang meramalkan 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, Sirna ilang ketaning bumi, maka akan terjadi lagi aliran-aliran atau agama yang dulu akan kembali lagi. Jongko datang jenangkah tan jangkep. Jongko kalau tidak dimulai jenangkah tan jangkep tidak akan ketemu. Oleh karena itu, supaya jongkol itu jangkep, kita harus berusaha untuk mengembangkan dan mempertahankan diri terhadap agama itu. Kalau kita umpamakan umat Hindu sekarang ini seperti halnya seorang ibu sedang nutu beras, nutu gabah.
Walaupun akhir-akhir ini jarang sekali ibu sedang nutu gabah. Nutu gabah itu ibu gowo alu, gowo lumpang, gowo gabah. Gabah dilebok dengan lumpang, kemudian dikumpulkan pakai alu, ditumbuknya gabah pakai alu oleh seorang ibu itu adalah proses kehidupan. Setelah ditumbuk, maka gabah yang di dalam alu atau lumpang itu, kemudian diambil di dalam tampah dan ditapeni. Gabah di dalam tampah itu diputer, ditapeni, yang kotor diambil dibuang, maka semua kotoran dan kebatilan itu hindari. Dan kemudian diputer lagi, gabah yang sudah menjadi beras di dalam tampah itu akan diputer dan terjadi goncangan pada gabah. Yang tetap, yang baik itu berada di posisi paling tengah, yaitu beras kelas. Beras kelas itu beras yang menjadi pilihan yang akan digunakan untuk anak cucu untuk kehidupan nanti. Itu adalah umat Hindu yang jumlahnya sedikit. Gabah yang kelas semakin ke tepi itu gabah potongan, semakin ke tepi gabah yang sudah hancur, yang ke tepi lagi menjadi beras yang sudah lembut, hancur lebur. Maka beras yang kelas tadi itu pilihan agama Hindu. Kemudian ke pinggir itu menjadi beras yang sudah terpotong. Itu bekas-bekas saudara kita yang sudah berubah kepercayaannya. Semakin kesini semakin banyak sudah ada beras yang sudah hancur. Itu orang-orang di luar sana. Di zaman sekarang, di zaman Kaliuga sudah diramalkan di dalam kitab suci bahwa kebaikan itu tinggal 25%. Jangan khawatir Bapak Ibu untuk menurut agama Hindu, karena di sana adalah nilai-nilai kebenaran. Kalau yang potongan-potongan beras tadi jumlahnya banyak, mosak masif ketika diinteri, ngalor ngidul karuan, jumlah mereka luar biasa banyak, itulah yang terjadi di umat di luar sana. Tidak pernah dapat ketenangan, di sini berebut menurut. Oleh karena itu, dari Bapak Ibu, kalau kita mengandaikan, mengumpamakan kita ini siapa, ya kita beras kelas yang ada di tengah tadi. Oleh karena itu, selalulah yakin bahwa agama Hindu akan membawa berkah yang baik sampai kapanpun. Ujiannya berat, ujiannya adalah anak-anak kita itu diuji oleh keadaan. Suatu saat akan ada anak-anak kita yang terpengaruh, itu menjadi beras yang tutur. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan masyarakat tetap baik, tetap ayem, tetap rukun, karena di dalam hal ini kita sudah dekat dengan pemilu. Seandainya nanti ada gesekan apapun, diusahakan tidak ada, karena pemerintah telah memberikan beberapa bantuan untuk bantuan terkait bantuan di keagamaan, yaitu bantuan rehabilitasi pulau, bantuan operasional lembaga kegiatan masyarakat yang disebut dengan pemberdayaan. Secara informasi, secara belum formal ya, bahwa Puro Ananta Tirta Dharma sepertinya akan mendapatkan bantuan dari Jakarta sebesar 100 juta. Monggo persiapan panitia, karena nilai 100 juta itu belum tentu diterimakan dalam waktu cepat. Artinya di pertengahan tahun
panjenengan punya waktu untuk merencanakan itu dan melakukan apa yang akan dibuka pulau ini senilai 100 juta itu, dan pada bulan September nanti harus ada terkumpul surat pertanggungjawaban. Yang sulit itu adalah membelanjakan sesuai dengan format RAB. Maka diperhatikan pajak-pajaknya dan sesuai dengan RAB yang panjenengan buat, itulah alokasi belanja yang akan dilakukan. Kemudian pemberdayaan penyuluh lembu Sempuluh, berapa sih lembu Sempuluh? Oke, itu rencana mendapatkan 31 juta dari Provinsi Jawa Tengah. Semoga bisa dibelanjakan dengan baik dan benar, karena memang bantuan pemerintah ini sebagai apresiasi dan sebagai pancingan saja, yang tentu saja masyarakat ada peran yang lebih terhadap pemberdayaan ini. Dan semuanya itu demi umat Hindu di Jembelengan agar selalu rukun. Umat Hindu itu jumlahnya sedikit, rukun. Menjadi tidak rukun kalau dapat bantuan, heran saya. Karena mungkin ada sifat iri, kok saya tidak diberikan porsi ngelola atau apa. Kita tidak mau mendengar kata-kata atau kejadian-kejadian yang tidak rukun hanya gara-gara diberikan bantuan. Baik, saya tidak banyak memberikan informasi dan saya cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya tutup dengan para Mas Santi bersama-sama. Om Santi.